Ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mempresentasikan tentang artikel saya terkait dengan membaca sebagai implementasi hifdzul aql dalam maqasidus syariah. Baik, karena waktu terbatas saya langsung saja bahwa kita semuanya memahami bahwasanya membaca itu bukan hanya sekadar membunyikan rangkaian kata. Dan membaca itu lebih dari itu, yaitu apa? Memaknai pesan dari sebuah tulisan. Dan ketika membaca itu ternyata memberikan efek positif bagi otak dan juga merangsang kita untuk berpikir. Nah, berlatar belakang atau dari latar belakang tentang urgensi atau pentingnya dari membaca inilah kemudian kita teringat dengan salah satu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, ayat ini bicara tentang bacalah dengan menyebut nama Robmu, nama Tuhanmu. Ayat ini adalah ayat pertama berbicara tentang bagaimana setiap umat Islam, setiap manusia itu diperintahkan untuk membaca. Tentu saja konteks membaca ini bukan hanya merangkai atau membunyikan rangkaian kata. Ia adalah memaknai pesan dari sesuatu yang tersurat ataupun yang tersirat. Kemudian jangan lupa juga ketika bicara tentang membaca juga kita diingatkan juga dengan Quran surat Al-Qalam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun demi pena, ya, demi kolam dan apa yang dituliskannya. Sesuatu yang dituliskan pastilah sesuatu yang memang dibaca. Nah, merujuk kepada hal ini maka kita bisa memastikan bahwa Islam itu memberikan perhatian sangat besar terhadap aktivitas dari membaca, termasuk nanti juga menulis. Sehingga kemudian ayat pertama berbicara tentang Iqra, berbicara tentang membaca, kemudian dilanjutkan dengan perintah juga untuk menuliskan. Bahkan di banyak riwayat itu, di hadis itu menunjukkan bahwasanya Islam itu memberikan stimulus yang sangat kuat untuk kita itu bisa membaca dan juga menulis. Kemudian dalam Islam ternyata tujuan adanya syariat Islam, tujuan adanya Islam hadir di dunia itu pertama adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu datang ke dunia itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam tidak pernah mengajarkan intimidasi dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang mengajak kepada kedamaian. Hal ini terbukti dengan salah satu dari tujuan syariat Islam atau yang dalam hal ini disebut dengan istilah maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah tujuan diterapkannya, tujuan munculnya, tujuan adanya syariat Islam. Nah, Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan minimal itu ada 5 ya dari maqasidus syariah. Pertama adalah hifdzuddin, yaitu melindungi agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, melindungi jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, melindungi akal. Yang keempat adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, ya. Ketika bicara tentang hifdzun nafas atau hifdzuddin berarti bagaimana agama itu agar dia bisa dilindungi. Kemudian hifdzun nafas berarti bagaimana nyawa dan jiwa manusia itu juga dilindungi, sehingga kemudian dalam Islam itu diharamkan mengkonsumsi khamr umpamanya, ya, minuman keras dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus kepada yang ketiga, yaitu hifdzul aql. Hifdzul aql itu adalah tujuan dari syariat Islam, yaitu apa? Melindungi, menjaga, melestarikan, menumbuhkan dari akal, dari logika, dari otak, dari cara kita itu berpikir. Sehingga kemudian bisa dikatakan bahwasanya Islam itu sangat melindungi, sangat mengembangkan, sangat memberikan satu stimulus yang sangat kuat terhadap aktivitas atau segala aktivitas yang itu akan membangkitkan, yang itu akan menjadikan otak kita, kemudian akal kita, ya, termasuk juga hati kita itu terus tumbuh, berkembang, dilindungi dan seterusnya. Nah, kembali ke aktivitas membaca, ya. Dalam hal ini sebenarnya termasuk juga menulis, karena ini adalah bicara tentang literasi. Membaca itu adalah sebagai implementasi dari hifdzul aql. Kenapa? Karena ketika seseorang itu membaca, otomatis dia akan memaknai setiap kata, kemudian juga dia memahami. Bahkan nanti dalam konteks yang lebih modern itu adalah literasi itu untuk untuk kesejahteraan, ya. Di mana ternyata dengan seseorang itu membaca, contohnya ketika membaca seseorang itu umpamanya umat Islam itu membaca surat di surat Al-Quraisy umpamanya, allazi
at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa aman, ya yang pertama itu memberikan rasa kenyang ya ketika orang manusia itu lapar, dan juga memberi rasa keamanan. Nah, ini berarti konteks bagaimana kesejahteraan sosial, bahwasanya kesejahteraan sosial dalam konteks surat Al-Quraisy dalam Al-Qur'an itu adalah adanya rasa aman. Dan yang kedua itu adalah apa? Pertama diawali dengan apa? Kebutuhan ya, makanan, minuman, seluruh kebutuhan dasar yang itu terpenuhi. Kemudian setelah kebutuhan dasar terpenuhi, berikutnya adalah apa? Ada keamanan yang itu juga dijamin. Sehingga aktivitas membaca tadi yang bertujuan lebih luas lagi, tidak hanya memahami makna, kemudian dia akan diolah oleh otak kita, dan itulah fungsi dari bagaimana otak itu dalam Islam itu dijaga, dilindungi, bahkan dikembangkan. Jadi konteks hifdzul akal, dia bukan hanya konteksnya hanya melindungi akal saja, ya melindungi akal. Contohnya tadi apa? Dalam Islam itu tadi diharamkan untuk mengkonsumsi narkotika atau narkoba atau khamar. Kenapa? Karena dia akan bisa merusak akal. Nah, kemudian mafhum mukhalafahnya, ya kebalikannya itu adalah bahwa karena Islam itu mengharamkan khamar, merusak akal, maka kemudian Islam itu sangat memotivasi, sangat menganjurkan umatnya untuk bagaimana akal itu, bagaimana otak itu, bagaimana pemikiran itu agar terus berkembang dengan belajar. Dan salah satu teknisnya adalah dengan membaca, baik itu membaca yang ada di dalam buku-buku ataupun membaca alam semesta. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, adanya pergantian siang dan malam, adanya laut, adanya langit, adanya hutan, gunung dan sebagainya, itu adalah apa? Ayat, tanda-tanda yang perlu kita baca. Setiap umat Islam itu untuk baca untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang membaca, kemudian juga kita lihat bagaimana ternyata Nabi SAW itu apa? Memerintahkan kepada sahabat, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Kenapa? Karena ilmu itu terkadang ketika hanya disampaikan itu akan hilang, cepat hilang. Tapi kemudian ketika dituliskan maka dia akan sampai kemana-mana. So saya menyebutnya dengan write for eternity, read for the eternity. Ya, bagaimana kita itu membaca, menulis, literasi itu untuk keabadian. Ya, kenapa? Kalau dalam konteks Islam itu membaca dan menulis itu bagian yang tidak terpisahkan dari konteks ibadah. Bagaimana ibadah itu ternyata bukan hanya ibadah yang artinya itu sholat, puasa, haji, zakat, bukan, tetapi seluruh aktivitas ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Seluruh aktivitas yang itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terakhir kesimpulannya itu ya, boleh baca di kesimpulannya, membaca adalah sangat dianjurkan dalam Islam, itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan, stimulus, dan juga membaca adalah implementasi dari hifdzul akal maqasidus syariah. Terima kasih. Salam. Nanti boleh lihat di YouTube saya banyak. Lihat aja DR ABD Misno ada di YouTube saya. Terima kasih. Sama-sama. Yuk.